Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus dalam kehidupan yang kita jalani. Nikmat iman, nikmat sehat. Iman dan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita pada malam hari ini bisa hadir di majelis ilmu. Kita bisa menunaikan ibadah maghrib dan insyaallah nanti akan diikutkan dengan ibadah isya. Kita berharap apapun amal saleh yang kita laksanakan hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu pula dimudahkan untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Isilah waktu kita dengan berbuat baik. Karena kalau seandainya waktu kita tidak habiskan untuk kebaikan, niscaya akan kita habiskan untuk menambah jumlah dosa. Dan itu tentu saja sesuatu yang tidak baik, yang akan menyulitkan kita di hari akhir kelak. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya Dia yang kita taati. Mudah-mudahan hanya Dia yang kita tauladani. Dia hadir memang untuk dicontoh. Dia hadir memang untuk memberikan, menyampaikan jalan yang lurus supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jalan itu sudah beliau sampaikan dan sudah sangat terang sekali. Tidak ada lagi sisi gelapnya, tidak ada lagi sisi samarnya. Taraktukum ala anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang sangat jelas, hujjah yang sangat terang. Senantiasalah berada di atas jalan itu. Tidak ada orang yang mencoba untuk menyimpang dari jalan itu, keluar dari jalan yang terang tadi, kecuali dia akan binasa. Ikhwati fillah, selalulah memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk istiqamah berada di atas jalan beliau, agar kita dimudahkan untuk taat mengikuti sunnah-sunnah yang beliau sampaikan. Andaikan kita cukupkan saja dengan sunnah beliau, itu kita sudah selamat. Cuma kadang-kadang ada semangat untuk berinovasi, bervariasi, dan kadang-kadang kurang semangat untuk konsisten di dalam sunnah yang diajarkan oleh beliau. Padahal Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat di hari mahsyar, hari perhitungan, hari di mana kita dihisab, hari di mana kita sulit menghadapinya. Dan saat sulit tentu saja yang kita butuhkan adalah syafaat dan pertolongan dari beliau. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita mencoba untuk melanjutkan kajian kitab
manazil al-a'immatil arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Intinya seperti yang sudah kita katakan adalah bahwa buku ini fokus berbicara tentang akidah 4 imam mazhab. Jadi penulisnya mencoba untuk membuktikan bahwa 4 imam mazhab itu punya akidah yang sama. Kita sudah sampai pada bagian yang pertama terkait dengan mukaddimahnya. Seperti apa pentingnya buku ini, apa alasan menulis buku ini, itu alhamdulillah sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Di mukaddimah beliau juga menyampaikan bahwa pada masa beliau hidup itu memang penyimpangan-penyimpangan akidah itu sudah sangat banyak sekali terjadi. Orang tidak lagi ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menyampaikan doktrin-doktrin akidah yang tidak lagi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, bagian pertama yang beliau tulis setelah beliau memberikan mukaddimahnya, itu beliau berbicara tentang hujajis syariah. Hujajis syariah itu maksudnya adalah hujah-hujah dalam bersyariat, termasuk nanti hujah-hujah dalam akidah. Saya tidak akan membaca per lembar, tapi saya hanya ingin menyimpulkan saja supaya kita bisa cepat masuk kepada akidahnya itu. Karena intinya sebenarnya ingin kita sampaikan adalah akidah a'immatil arba'ah, akidah 4 imam mazhab. Cuma beliau, Imam As-Salamasi, sebelum menyampaikan poin-poin akidah yang disepakati itu, beliau memulai dulu dengan bahasan-bahasan yang tentu saja terkait dengan inti yang dia inginkan. Maka pada bagian yang pertama, Al-Qismul Awwal, beliau bicara tentang bayan hujajis syariah, penjelasan tentang hujjah syariat. Hujjah itu dalil. Dalam Islam itu yang dijadikan dalil apa? Yang dijadikan hujjah apa? Beliau bicara di sini pada 4 poin, yang tentu saja ke-4 poin itu dipakai juga oleh imam yang 4. Ini secara umum, tidak hanya dalam persoalan akidah saja. Karena untuk persoalan akidah nanti ada khusus penjelasan tentang hujjah dalam berakidah. Maka yang beliau bahas yang pertama sekali, bahkan belum mengistilahkan dengan arkan ilmu syariah arba'ah. Rukun dari ilmu syariah itu ada 4. Beliau menyebutkan yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah An-Nususul Hadisiyah As-Sahihah, hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang sahih. Yang ketiga beliau menyampaikannya ijma' al-ulama, kesepakatan yang terjadi di kalangan para ulama. Dan yang bagian yang keempat beliau secara sekilas saja, kurang dari 1 halaman, beliau bicara menyebutkan pada poin yang keempat adalah al-qiyas. Nah, ini pada al-qismul awal yang beliau bahas. Kita malam hari ini insyaallah mencoba melihat sekilas tentang yang 4 ini. Ini tentu saja pembahasannya tidak akan luas. 4 hujjah kita bahas dalam satu pertemuan kan tentu tidak mungkin. Kita membahas Al-Quran saja itu tidak cukup untuk satu pertemuan. Apalagi kalau dibawa nanti kepada perdebatan-perdebatan para ulama tentang Al-Quran. Belum lagi nanti perdebatan kalamnya. Perdebatan kalam dalam Al-Quran itu salah satu contohnya adalah kira-kira Quran itu makhluk atau tidak? Nah, ini perdebatan oleh ulama kalam.
Tak tahu kenapa mereka memunculkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Setelah bermunculan aliran itu seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara ungkapan itu tidak pernah kita temukan pada pandangan generasi awal, dan kita juga tidak menemukan keyakinan itu pada ulama mazhab yang 4. Inilah barangkali tujuan beliau membahas ini, diawali dengan arkan ilmu syariah. Rukun dari ilmu syariat itu ada 4. Yang pertama adalah nassu al-kitabil munazzal ala nabiyil mursal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nassul kitab, nas Al-Quran, lafaz dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu namanya an-nassul Qur'ani, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, biwasitati Jibril alaihi salam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui perantara Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama Ahlus Sunnah mendefinisikan Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu untuk membantah orang-orang Syiah. Membantah orang-orang Syiah. Ada orang Syiah yang gulatus Syiah. Katanya banyak ayat Al-Quran yang tak diketahui oleh umat Islam. Jadi saya punya bukunya, ada buku orang Syiah itu, ada riwayat yang mereka punya, mereka sampaikan riwayat itu, bahwa Al-Quran itu sesungguhnya jumlahnya adalah 17.000. Sab'ata asyara alfan. 17.000 ayat, itu dalam riwayat orang Syiah. Sementara Al-Quran kita jumlahnya lebih kurang 6.000 sekian, 6.300 berapa gitu. Kira-kira berapa kurangnya itu? 17.000 kurang 6.000, berarti ada 11.000. Maka kata orang Syiah, itu Quran yang ada pada umat Islam sekarang itu baru sepertiganya. Itu artinya adalah bahwa mereka menuduh ada ayat-ayat yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada di antara ayat yang tidak disampaikan oleh Nabi, bahkan lebih banyak yang tidak dia sampaikan. Betapa besarnya dusta orang Syiah. Maka para ulama juga mengatakan aliran sesat yang paling banyak dustanya adalah Syiah. Yang paling banyak dustanya adalah Syiah. Kalau kepada Allah saja mereka bisa berdusta, apalagi kepada manusia. Inilah salah satu dari kedustaannya. Quran itu jumlahnya 17.000. Mereka menyebut namanya Mushaf Al-Fatimah, Mushaf Fatimah. Mereka sebut-sebut seperti itu. Tapi para ulama mendefinisikan, dari definisi itu kita bisa membantahnya. Jika tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan Al-Qur'an. Maka hujjatus syariah, arkan ilmu syariah, yang pertama sekali adalah nas Al-Kitab Al-Karim, isi dari Al-Quran, kalam Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini rukun pertama yang paling asas. Dan ini berlaku pada akidah. Oleh karena itu, sumber pertama akidah kita mestilah Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin memahami akidah secara benar, maka mesti kita ambil dari Al-Quran. Apa yang datang dari Al-Quranul Karim disampaikan oleh Nabi kita yang mulia dan dipahami kemudian oleh para sahabat sebagai generasi terbaik yang kebaikannya mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk garansinya?
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Kira-kira orang yang diridai oleh Allah, kira-kira salah tidak akidahnya? Mungkinkah orang yang telah diridai oleh Allah lalu akidahnya menyimpang? Jawabannya tidak. Maka kita tidak menemukan penyimpangan-penyimpangan pada akidahnya para sahabat. Dan semua bentuk penyimpangan yang terjadi pada aliran kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Qadariyah, Jabariyah, banyak sekali namanya, dan masing-masing nama punya penyimpangan. Dan penyimpangan itu kita tidak akan temukan pada generasi sahabat. Artinya, sahabat tidak ada yang meyakini hal yang seperti itu. Itulah contoh tadi itu. Ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'anu makhluk, Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk. Di kalangan sahabat tidak akan pernah kita menemukan itu. Sama sekali tidak ada. Maka dipastikan bahwa keyakinan itu bukanlah keyakinannya para sahabat. Orang Khawarij punya keyakinan yang salah, menyimpang dalam persoalan akidah. Apa di antara penyimpangan mereka? Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kufur. Asal dia melakukan dosa besar berarti dia kafir. Takkan kita temukan pandangan seperti itu yang datang di kalangan para sahabat. Apa contoh penyimpangan dari aliran-aliran kalam yang lainnya? Seperti persoalan takwil. Mentakwil-takwilkan sifat Allah karena merasa sifat itu tidak pantas bagi Allah. Ketika Allah menisbatkan untuk dirinya sifat dua tangan, tapi ditakwilkan oleh Asy'ariyah. Apa yang dua ini bukan tangan, tapi al-qudratu wad ni'mah, kekuasaan dan nikmat. Kalau sudah diartikan dua tangan itu dengan kekuasaan dan nikmat, berarti sesungguhnya mereka menolak sifat dua tangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal an-nassul Qur'ani, ayat Al-Qur'an mengatakan, Allah yang mengatakan untuk dirinya dalam Al-Qur'an sendiri, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka lebar, terbentang luas. Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan langsung dengan dua tangan saya? Maka kemuliaan Adam ada pada sini. Adam berbeda dengan nabi yang lain. Apa bedanya? Bahwa Adam diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Kalau diartikan dua tangan itu dengan nikmat dan kudrat, berarti tidak ada lagi bedanya antara Adam dengan Nuh. Karena Nuh diciptakan Allah dengan nikmat dan kudratnya. Tidak ada lagi beda antara Adam dengan Nabi Ibrahim. Maka an-nassul Qur'ani tidak akan boleh ditakwilkan seperti itu. Dan tak ada satupun sahabat yang mentakwilkan seperti itu. Maka al-hujjatul ula, ar-ruknul awal, hujjah pertama, rukun pertama untuk ilmu syariat, untuk Islam adalah nasul kitab. Inilah tujuan beliau membahas. Jadi wajar beliau mengedepankan pembahasan ini sebelum masuk kepada pembahasan akidah, dalam persoalan akidah. Karena memang landasan pertama tidak boleh keluar dari Al-Quran. Apa saja yang hasil dari analisa-analisa akal, logika-logika yang jika kita menentang ayat-ayat Allah,
tidak kita temukan pemahamannya dari kalangan sahabat yang mendapatkan garansi kebenaran agamanya dari Allah, maka berarti tidak boleh untuk kita yakini, tidak boleh untuk kita terima. Yang harus kita yakini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran, itulah yang harus kita tetapkan pula. Apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat tentang Allah dalam hadis-hadisnya nanti, itu pula yang harus kita terima dan harus kita imani. Inilah yang diyakini oleh 4 imam mazhab yang nanti dibahas pada Al-Qismus Salis, pada bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita berada pada bagian yang pertama. Jadi yang pertama sekali, rukun dari syariat ini kita tidak bicara rukun Islam, rukun iman. Ini rukun di sini maksudnya hujahnya. Rukun itu kan pasak kiri kanan itu, yang pengokohnya, penguatnya. Maka berdiri di atas itu. Belum menyebutkan banyak ayat. Kesempurnaan Al-Qur'anul Karim tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sudah sempurna semuanya. Belum bicara dalam segala hal, dalam segala bidang yang bisa dijadikan solusi dan referensi bagi persoalan kehidupan kita. Maka dikatakan di antara ayat-ayat yang beliau sampaikan di sini, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami ahsaynahu fi imamin mubin. Ini kitab yang nyata, yang pantas untuk dikedepankan, yang pantas untuk dijadikan hujjah. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun sesuatu yang kami lupakan, yang kami abaikan, yang kami tidak berikan penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini semua merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepastian bahwa Al-Qur'anul Karim sudah sempurna, dia tidak meninggalkan sesuatu apapun lagi. Maka pantaslah untuk dikatakan semua bentuk persoalan mesti dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihil batil. Quran itu salah satu dari sifatnya adalah kitabun aziz, kitab yang mulia, la ya'tihil batil. Tidak memuat sesuatu yang batil, tidak datang padanya sesuatu yang batil. Artinya apa? Berarti semua yang ada di dalamnya adalah hak. Lawan batil apa? Batil lawannya hak. Ketika dikatakan la ya'tihil batil, tidak ada sesuatu yang batil dalam Quran, berarti semua yang dalam Quran adalah hak. Dan tidak boleh kita meragukan apapun yang datang dalam Al-Quran. Tidak boleh meragukan hukumnya, tidak boleh meragukan ayatnya. Ini kira-kira ayat ini benar tidak firman Allah ini? Tidak boleh. Tidak boleh meragukan kisah-kisahnya. Karena kisah-kisah Quran itu kalau kita nilai pakai akal kita, kayaknya kita banyak menolaknya. Kalau bukan karena iman. Banyak kisah-kisah Quran yang kalau tidak diikutkan oleh iman, mungkin kita akan menolaknya. Apa contohnya? Mungkin tidak orang tidur 309 tahun. Tidak makan, tidak minum. Hanya bujang aja tapi. Tidak tambah tua orang. Badan sendiri itu tahu ya. Inilah ada pada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dikatakan Allah tidur dia salah sumi'ati sinin wazdadu 9. 300 tahun tambah 9. Berarti 309 tahun. Kalaulah bukan karena Allah yang menceritakan, mungkin kita tidak akan percaya. Bahkan kisah-kisah pada masa dahulu
Kenapa kita bisa percaya? Karena Allah yang menyampaikan. Andaikan ditemukan kisah-kisah yang tidak ada dalam Al-Quran, mungkin kita akan meragukannya. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, la ya'tihil batil. Semua yang di dalamnya tidak ada satupun yang batil, tapi adalah al-haq. Maka dari sisi ini, inilah yang pantas untuk dijadikan sebagai hujjah dalam syariat, termasuk diantaranya adalah dalam persoalan al-aqidah, dalam persoalan tauhid. Sumber utamanya tentu saja adalah Al-Quran. Dan Quran bukannya sebagai sumber tauhid saja, sumber akidah, tetapi sumber Islam secara keseluruhan, termasuk di antaranya nanti persoalan-persoalan yang selain dari masalah akidah. Karena ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, yang semuanya panduannya masih dari Al-Quran. Baik, kita cukupkan untuk Al-Quran penjelasan seperti itu. Pada bagian yang kedua, beliau mengatakan ar-ruknu tsani, yang kedua yang menjadi hujah bagi syariat adalah nassus sunnati sahihah. Nas sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Kenapa mesti disematkan kata sahihah? Karena ada di antara hadis yang tidak sahih. Hadis itu secara kan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Disandarkan berarti orang lain yang menyandarnya kepada Nabi. Siapa orangnya? Ada silsilah sanadnya. An fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sanad yang menyandarkan ini kepada Nabi semuanya adalah dapat dipertanggungjawabkan, orangnya adil, orangnya kuat hafalannya, muruahnya terpelihara, ketakwaannya tidak tercederai oleh perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka berarti riwayatnya dapat diterima. Itu yang disebut nanti dengan as-sunnatus sahihah, yang penyandarannya kepada Nabi itu sahih, itu benar. Kalau sudah sahih berarti dapat dijadikan landasan. Tapi ada nanti di antara hadis yang dia tidak sahih, bahkan juga tidak sampai ke tingkat hasan. Ada yang namanya hadis dhaif, ada bahkan hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Betapa banyak hadis-hadis palsu dulu diciptakan oleh kelompok-kelompok sekedar untuk mempertahankan kelompoknya itu. Dibuat hadis. Dan yang paling banyak membuat-buat hadis lagi-lagi adalah orang Syiah. Itu mudah aja bagi mereka buat hadis itu. Asal disandarkan kepada imamnya, maka pasti itu adalah hadis. Karena orang Syiah menganggap para imam itu statusnya, kedudukannya sama dengan Nabi. Kalau Nabi ucapannya diterima, imam juga ada ucapannya pasti diterima. Karena itu sama kedudukannya dengan hadis. Kalau berbeda antara satu imam dan imam yang lain gimana? Tidak apa-apa, pokoknya terima saja. Maka perbedaan yang paling banyak dalam doktrin-doktrin agama itu juga ada pada kalangan orang-orang Syiah. Bahkan saya ada bukunya sama saya, ada di antara Qur'annya orang Syiah itu ada satu surat namanya Suratul Wilayah. Jadi surat itu namanya Suratul Wilayah. Entah dari mana mereka dapat surat wilayah itu. Padahal dalam Al-Quranul Karim kita tidak menemukan namanya surat An-Nasr. Itu surat secara utuh. Kalau kita tengok isinya semuanya hanyalah puji-pujian bagi orang-orang Syiah, imam mereka, dan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang mereka benci seperti para sahabat. Nah, maka tidak semua hadis yang sahih. Maka perlu dikatakan yang menjadi hujah bagi syariat adalah nassus sunnatis sahihah. Banyak kecenderungan orang memakai hadis-hadis palsu. Banyak sekali. Sama sekali tidak ditemukan riwayatnya. Kalaupun ada, bisa saja riwayatnya terputus, tidak
tidak datang dari jalan yang benar sehingga dia tidak dapat dipegang sebagai hujjah. Apa contohnya? Salah satu dari contohnya adalah hadis terkait dengan Nur Muhammad, bahwa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Itu berdasarkan kepada satu riwayat, Jabir ibnu Abdullah itu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan Jabir kepada Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Rasul menjawab, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Ini hadisnya palsu, tapi yang palsu inilah yang dipegang oleh orang-orang sufi, yang mereka meyakini bahwa yang pertama kali yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Dan di sini pula lah berawalnya hulu mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari segi riwayat itu la aslalahu, tidak jelas yang ngambil dari Jabir siapa. Tapi kalau hadisnya sahih, ini sahabatnya, ini tabi'in yang mengambil dari sahabat, ini pula tabi'in yang mengambil dari tabi'in, ini pula generasi berikutnya yang mengambil dari ini. Semua jelas, dan semua orang itu bisa dilihat rekam jejak kehidupannya. Kira-kira dia berbohong atau tidak? Pernah berbohong atau tidak? Disinilah kemuliaan para ulama hadis yang membela Islam. Jadi jasa para ulama hadis dalam membela Islam ini luar biasa. Karena dari mereka kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu. Dan mereka membuat kriterianya. Jika pernah berbohong, hadisnya tidak diterima. Meskipun berbohongnya kepada hewan. Coba bayangkan, kalau ada orang yang berbohong pada hewan, bohong pada hewan itu contohnya begini, dia panggil kucing, kan manggil kucing kan kadang fus-fus katakan gitu karena manggil kucing. Ah, gini-gini dia, kucing datang dengan harapan di telapak tangannya ada makanan, ternyata di telapak tangannya tidak ada makanan, bohong tidak dia. Orang seperti ini setelah itu hadisnya tidak diterima. Coba bayangkan. Jadi jangan karena berbohong kepada manusia, karena jika dia bisa berbohong pada hewan, maka akan mudah juga berbohong pada manusia. Begitulah kriteria yang dibuat oleh para ulama. Sehingga bisalah dipilah-pilah mana hadis itu hadis yang sahih dan mana pula hadis yang tidak sahih. Mana yang makbul, mana yang mardud. Hadis itu dari segi terima atau tidak terima dibagi kepada dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Yang diterima ini nanti ada pembagian-pembagiannya. Ada hadis terbagi kepada dilihat dari sisi jumlah sanad umpamanya. Jumlah yang meriwayatkan itu bisa dibagi kepada dua. Ada yang mutawatir, ada yang hadis ahad. Kalau mutawatir itu jumlah perawinya banyak. Dalam setiap tingkat orang yang meriwayatkan itu jumlahnya banyak. 10 ke atas itu baru disebut mutawatir. 10 itu di semua tingkatan. Sahabat ada 10, tabi'in ada 10, tabi'in ada 10, pokoknya semua 10. Tapi kalau 9 ke bawah, maka itu hadisnya disebut sebagai hadis ahad. Begitu sekilas ya, masuk waktu Isya. Kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah setelah azan akan kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hujjah yang kedua dalam kitab berislam ini itu adalah as-sunnatus sahihah. Sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Kalau seandainya hadisnya sahih, maka pasti bisa menjadi pegangan dalam beragama. Tapi kalau hadisnya dhaif, maka pasti akan tidak bisa diterima, apalagi kalau seandainya hadisnya palsu. Yang membolehkan kita berpegang kepada hadis itu siapa? Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu artinya adalah ittiba' as-sunnah as-sahihah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah berarti kepada Al-Quran, kepada Rasul berarti kepada hadis atau kepada sunnah. Dan sekali lagi, sunnah dimaksud adalah as-sunnatus sahihah. Fi syai'in itu pada sesuatu. Sesuatu itu apa maksudnya? Apa saja? Termaksud enggak akidah di situ? Akidah. Jika kalian berbantah-bantah tentang akidah, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Apa contoh perbantahan mereka dalam akidah? Tentang sifat Allah, tentang zat Allah. Mungkin tidak kita berpegang kepada hadis Nabi untuk mengimani sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zat?
Bukan mungkin lagi, tapi wajib kita berpegang kepada sunnah yang sahihah. Apa contohnya? Ada sebuah doa yang saya yakin semua kita sudah tahu dan pernah mendengarkan ini karena sudah sering kita bahas. Ada doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, saya memohon kepadamu, berikan nanti di akhirat kelak saya kenikmatan, berikan nikmat bagi saya di akhirat kelak. Nikmat apa yang diminta oleh Nabi? An-nazar ila wajhikal karim, memandang kepada wajahmu yang mulia. Sekarang kalau Nabi berdoa seperti itu, kira-kira Nabi sendiri yakin tidak kalau Allah punya wajah? Ini doa Nabi nih. Ya Allah, beri saya kenikmatan nanti di akhirat kelak. Nikmat apa yang diminta oleh Nabi? Memandang kepada wajahmu yang mulia. Kira-kira melalui hadis doa Nabi ini, Nabi sendiri yakin tidak Allah punya wajah? Yakin. Dan ada tidak kelompok-kelompok ahlul kalam yang menolak kalau Allah itu tidak punya wajah? Yang mengatakan Allah tidak punya wajah, itu tidak wajah tuh katanya. Mustahil Allah punya wajah. Padahal Nabi sendiri bersama sahabat di bulan purnama. Nabi duduk-duduk. Bulan purnama kan orang Arab dulu biasa dia kalau menikmati bulan purnama itu mereka berada di luar. Sampai hari ini, kalau bulan purnama itu kadang mereka bawa karpet di luar, buat syai, teh Arab itu, nanti sambil ngobrol. Itu kalau bulan purnama. Saat bulan purnama, Nabi ingin mengajarkan akidah kepada sahabat. Kalian nampak bulan itu, kata Nabi. Nampak ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatul badr. Nanti di akhirat kelak kalian akan memandang kepada Rabb kalian sebagaimana kalian memandang kepada bulan. La tudammuna fihi, ndak kalian berdesak-desakan. Berapa miliar orang yang ada dalam surga, tapi mereka ndak desak-desakan karena memandang sebagaimana kita memandang kepada bulan. Rasul tidak sedang menyerupakan Allah dengan bulan, tapi Rasul sedang menyerupakan cara memandangnya. Berarti Allah tetap meninggi, berada tinggi karena memang dia maha. Kalau dia sudah maha tinggi, mungkin tidak dia berada di bawah. Nah, maka juga menolak keyakinan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia berada di atas dan dia maha. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kembali kepada hadis tadi. Ini hadis yang sahih, disepakati oleh para ulama. Berarti kalau hadisnya sahih, bisa tidak jadi hujah? Wajib dijadikan hujah, termasuk dalam persoalan akidah. Dan inilah yang diyakini oleh al-a'immatul arba'ah, 4 imam mazhab. Semua mereka meyakini bahwa Allah mustawin ala arsyihi. Maka Imam Malik mengatakan Allahu mustawin ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di atas arasnya dan ilmunya fi kulli makan. Ilmunya ada di mana-mana, iya. Tapi kalau zat alal aras istawa. Siapanya Bu? Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang berkeyakinan tidak seperti itu keyakinannya, berarti sama tidak dengan keyakinan Nabi? Berarti tidak sama. Kalau tidak sama dengan keyakinan Nabi, berarti salah atau betul? Salah. Maka kita mesti benar dalam berakidah. Dan cara supaya akidah benar, inilah rujukannya. Yang pertama sekali tadi adalah Al-Quran, Nasul Kitab, dan yang kedua adalah Nas Al-Hadis atau As-Sunnatus Sahihah. Nas
yang ada pada sunnah yang sahih. Itu satu di antara sekian banyak contoh yang tentu saja nanti rinciannya, contoh-contoh poin-poin akidah itu ada pada Al-Qismus Salis ketika sudah sampai pada apa saja yang mereka sepakati dalam persoalan akidah di antara 4 imam mazhab. Saya kira untuk sunnah kita cukupkan. Sekarang kita singgung sedikit Ar-Ruknus Tsalis. Dikatakan al-ijma'. Ijma'ul ulama. Ijma' itu kesepakatan, kompak mereka. Ulama bersepakat untuk menetapkan sesuatu. Maka kesepakatan mereka itu menjadi hujjah dalam syariat. Dan para ulama ketika mereka berijma', bukan mereka berijma' tanpa alasan. Maka sebenarnya ketika kita berpegang kepada ijma'ul ulama, kita sesungguhnya sedang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena ijma'nya para ulama itu selalu ada dasarnya, dan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan ijma'ul ulama. Maka ittifaku mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatannya para ulama, para mujtahidnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Kenapa ulama usul memberikan kata setelah Nabi wafat? Karena kalau Nabi masih hidup, mungkinkah mereka bersepakat begitu saja? Nabi masih hidup? Tentu tidak kan? Kalau ada Nabi, otomatis mereka akan bertanya kepada Nabi. Itulah nikmatnya hidup sebagai sahabat itu. Ada masalah datang ke Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada, apa rujukan mereka? Maka dikatakan bahwa ulama warasatul anbiya, dia pewaris Nabi. Maka mereka akan kembali kepada para ulama. Maka ijma'ul ulama itu dalam definisinya selalu dikaitkan sepakatnya mereka ba'da wafatin Nabi, setelah Nabi wafat. Karena kalau Nabi masih hidup, tidaklah akan berani-berani pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kumpul-kumpul, yuk sepakat yuk, padahal Nabi masih ada. Sahabat sangat jauh dari hal-hal yang seperti itu. Ada sedikit saja masalah, mereka akan langsung lapor dan tanya kepada Rasul. Tapi kalau sudah tidak ada, maka pantaslah ijma' ulama dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan yang dimana kita pegang, termasuk diantaranya adalah dalam persoalan akidah. Dalam persoalan akidah. Walaupun akidah itu sendiri dalam penjelasan yang lebih rinci, itu akidah itu ada usul, ada furu'. Akidah itu sendiri ada usulnya, ada furu'nya. Yang usulul akidah itu mereka semua sepakat. Ada nanti furu' al-akidah. Akidah itu juga ada bahasan cabang-cabang bahasannya. Dan ternyata kalau untuk persoalan furu'nya al-akidah itu ada di antara masalah-masalah yang tidak disepakati. Apa contohnya? Kita wajib beriman kepada Nabi, itu usul, wajib. Tapi berapa jumlah Nabi? Luqmanul Hakim Nabi atau tidak? Ada tidak Nabi perempuan? Ada tidak di kalangan Nabi yang perempuan? Maryam Nabi atau tidak? Dari kalangan perempuan. Jadi yang furu', akidah pun yang bagian furu'nya ada khilaf. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kalau yang namanya usulul akidah, usuluddin, itu memang sesuatu yang mereka semua bersepakat. Dan kesepakatan di sini diawali oleh para sahabat. Ketika sahabat yang sudah bersepakat tentang satu akidah,
ini memang sesuatu yang tidak boleh dirubah-rubah. Maka apa yang disampaikan oleh aliran kalam itu banyak yang menentang kesepakatan tadi. Banyak yang menentang hal-hal yang disepakati oleh sahabat karena tidak pernah terdengar di kalangan mereka. Apa contohnya? Itu kata istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada ndak kira-kira di kalangan sahabat yang mengatakan bahwa istawa itu bukan istawa? Adakah Nabi menyampaikan dan adakah sahabat yang meyakini bahwa istawanya Allah atas arsy itu bukan istawa, tapi artinya istaula? Maka jawabannya tidak ada. Karena memaknai istawa menjadi istaula itu berawal dari Al-Qadhi Abdul Jabbar, salah satu dari pentolannya orang Mu'tazilah. Pentolannya orang Mu'tazilah. Dari dialah bermula pemaknaan pentakwilan kata istawa menjadi istaula dengan subuhat akal dan logika yang dimunculkan. Karena kalau dianggap Allah berada di atas aras, berarti dia butuh kepada aras. Padahal Nabi ketika ayat itu disampaikan oleh Jibril, dia tidak pernah meragukan. Sahabat ketika menerima dari Nabi, tidak ada satupun di antara mereka yang menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kira-kira istawa atau tidak, berarti Allah butuh pada aras atau tidak? Karena semua mereka yakin bahwa tidak mungkin Khalik butuh kepada makhluk. Allah menciptakan aras sama seperti Allah menciptakan malaikat. Allah ciptakanlah Mikail. Apa fungsi malaikat Mikail? Untuk mengatur hujan, mengatur nikmat. Ini rumput ini kapan tumbuhnya ini? Diciptakan oleh Allah malaikat yang mengatur itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah butuh pada Mikail? Andaikan Allah tidak ciptakan Mikail, tidak bisa hujan turun, tidak teratur turun hujan itu. Allah ciptakan pula Israfil. Israfil itu dalam hadis Nabi dikatakan sekarang dia sudah bersiap-siap untuk trompet itu sudah di mulutnya, matanya membelalak terus tinggal menunggu perintah dari Allah. Datang perintah langsung dia tiupkan, jadilah kiamat. Terjadinya kiamat karena bunyian trompet. Nah sekarang butuhkah Allah pada Israfil? Andaikan Allah tidak ciptakan malaikat itu, tidak bisa terjadi hari kiamat. Lalu logikanya di mana ketika dikatakan Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh pada aras? Itu logikanya dari mana? Inilah yang dibuat-buat, sebuah yang dibuat oleh ahlul kalam, yang pada akhirnya berujung pada penolakan. Kalau begitu Allah bukan berada di atas aras, karena berarti Allah butuh kepada tempat. Yang bagian akhir inilah yang tidak pernah ada pada kalangan sahabat. Sahabat hanya meyakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan sekaligus sahabat meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada setengah halaman beliau bicara tentang kias sebagai hujjah dalam bersyariat. Kalau untuk kias ini memang kebanyakannya nanti dipakai pada ahkam, pada hukum, bukan pada persoalan akidah. Karena kalau akidah bermain kias-kias seperti itu, ini akan membuat kerancuan dalam berakidah. Akidah adalah perkara gaib, dan perkara gaib hanya dapat dijawab dengan wahyu, dan wahyu itu hanyalah Al-Quran dan sunnah sahihah. Maka beliau sebutkan ini sebagai landasan dalam bersyariat. Maka untuk kias lebih banyak nanti kepada persoalan al-ahkam. Baik, ikhwati billah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, sekilas terkait dengan al-qismul awal yang merupakan arkan ilmu syariah. Ada 4: Nassul kitab, nassul sunnah sahihah, al-ijma', dan
al-qiyas. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini lah bunyi tadi, tapi coba lah. Tapi jangan apa ya. Mungkin bagus kalau pakai itu. Saya tanyakan masalah al-khawf war raja. Jadi yang saya tanyakan masalah perkataan populer para orang suci mereka yang populer itu kata Rabbi Hadir. Dia beramal tidak merasakan kaum, tidak merasakan raja. Dia beramal merasakan mahabbah dan mahabbah. Dia tidak merasakan jatuh, dia sebenarnya dia beramal dengan cinta dan dia beramal tidak marah Allah bukan marah Allah. Dan benar dia menentang dakwah yang soleh lagi. Dan dia beramal kepada Allah. Walaupun orang surga dia pernah berisiko. Kalau saya beramal takut nerakamu, dekatlah neraka. Saya tanyakan apakah ungkapan seperti ini tidak bertentangan dengan agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan seperti itu, ungkapan yang tidak pernah kita dengarkan dari ulama salaf. Ungkapan yang tidak pernah kita dengarkan dari generasi terbaik di kalangan sahabat, bahwa mereka beribadah tidak berdasarkan kepada khauf, tidak berdasarkan kepada roja, hanya berdasarkan kepada mahabbah. Berdasarkan kepada mahabbah itu iya, kita beribadah atas dasar cinta kita kepada Allah. Kita taat Nabi kita karena kita cinta kepada Nabi kita. Tetapi masih ada dua sayap lagi yang kurang. Ulama ahlu sunnah justru memberikan penjelasan beribadah ini didasarkan kepada khauf dan raja, kemudian juga mahabbah. Apa makna khauf? Apa makna raja? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harapan-harapan besar bagi orang yang berbuat baik? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu mafaza. Mafaza itu kebahagiaan, kemenangan. Kalau Allah bilang kebahagiaan berarti surga. Karena ada juga nanti orang bertakwa itu fi jannatin na'im, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Berarti ini harapan. Sekarang boleh tidak kita beribadah karena mengharapkan janji Allah itu? Kalau tidak boleh, buat apa dikasih harapan? Sekarang ada orang lomba, juara 1 umrah, juara 2 ini hadiahnya, juara 3 ini hadiahnya. Sekarang dia ikut lomba itu bukan untuk umroh, bukan untuk ini, tapi hanya cinta pada panitia. Logis enggak ada? Dia ikut lomba tadi berharap dapat umroh, boleh enggak? Bukan boleh lagi, itu yang diimpikannya. Maka pada saat kita beribadah harus ada raja, harus ada harapan kita, karena Allah yang memberikan harapan itu. Masa kita mengabaikan harapan yang diberikan oleh Allah? Dan di satu sisi harus ada khauf, harus ada rasa takut kita. Kenapa kita tidak mau meninggalkan sholat? Karena ancamannya adalah neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak salat dan sekarang solat kita kena takut dengan neraka sakar, agar kita tidak masuk kepada sakar itu. Sebab kalau kita tinggalkan, ancaman Allah adalah neraka sakar. Apakah salah?
Tidak salah. Maka beribadah untuk mendapatkan ridha Allah dan kemudian mendapatkan surga, harapan ujungnya kan dapat surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukanlah sebagai kesalahan. Yang salah itu justru adalah ketika beribadah tidak ada harapan apapun, tidak ada dan tidak ada rasa takut apapun. Ini yang tidak punya landasan sama sekali. Tidak bisa kita kembalikan kepada kebiasaan orang-orang dulu. Kira-kira orang yang tidak takut pada neraka Allah itu pernah tidak dia berdoa, ya Allah jaga saya dari azab neraka? Pernah tidak? Kalau itu jandok ada aja itu leh. Kalau tidak ada takut, inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabi al-qabr. Berarti kan itu doa kita. Kenapa kita harus berdoa? Bukankah kita berdoa agar tidak masuk neraka karena kita takut sama neraka itu? Maka ada juga ungkapan orang sufi itu, asalkan Allah ridho saya masuk neraka, biarlah saya masuk neraka katanya. Memang enak masuk neraka itu. Asalkan Allah ridha. Dan tidak ada orang yang diridhai Allah masuk neraka, tidak ada. Karena ridha Allah membuat kita mendapatkan surga. Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan di kalangan orang-orang sufi, wallahu alam, siapa yang mengungkapkan, ada yang mengatakan ungkapan itu datang dari Rabi' al-Adawiyah, cuma kayaknya nisbat itu tidak betul karena Rabi' al-Adawiyah adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma ada yang mengatakan itu, dan ungkapan itu ada memang di kalangan orang-orang sufi, dan itu tidak benar. Maka teruslah beribadah dengan penuh harap, berharaplah terus untuk mendapatkan balasan dari Allah, dan teruslah beribadah dengan penuh rasa takut kita kepada ancaman Allah. Kita mentaatinya karena kita takut kepada ancaman Allah. Kalau tidak ada harapan, samalah seperti orang tadi, potong ikut lomba katanya, juara satu, so tidak beda umur aja lah, pokoknya juara satu. Berarti bohong penitianya. Dan dapat juara satu itu tidak dapat umrah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak memungkiri janjinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada je lah. Assalamualaikum. Al-Qadhi Abdul Jabbar itu berada di awal-awal pada masa Mu'tazilah kedua sama ketiga Hijriah. Tahun persisnya wallahu alam, nanti bisa kita lihat di buku. Tapi itu generasi awal dari kelompok yang menyimpang tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Soalnya kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada masalah yang berbeda. Barangkali kita akan masuk nanti pada bagian sebelum kita masuk ke doktrin-doktrin akidah yang disepakati oleh ulama empat mazhab, termasuk pembahasannya adalah kesempurnaan yang ada pada syariat. Seperti apa sempurnanya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga majelis kita bermanfaat, diridhai oleh Allah, dan semoga kita selalu dimudahkan untuk berada dalam majelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.